Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi persamaan garis lurus, khususnya untuk materi SMP. Oke, langsung saja ke materinya. Kita lihat dulu persamaan garis lurus itu bentuk umumnya adalah Y sama dengan MX tambah C. M ini sebutannya nanti adalah gradien ya. Ingat ada dua variabel, ada Y sama X dan ada konstanta C. Kalau misalkan nanti dia melalui titik 0,0, maka biasanya persamaannya kayak gini. Langsung aja kita masuk ke gradien. Ingat gradien itu notasi atau lambangnya adalah M ya, lambangnya M, dimana nanti ada kita bisa bilang gradien garis positif sama ada garis negatif. Gradien garis positif itu yaitu mulai dari kiri bawah ke kanan atas ya. Dia mulai dia naik nih dari dasar kiri ke kanan, puncak kanan. Sedangkan kalau yang negatif dari puncak kiri ke dasar kanan, atau dari atas kiri, kalau ini dari bawah kiri. Nah ini dari sini kalian bisa melihat dia itu positif atau negatif gradiennya. Nah sekarang untuk perhitungannya gimana sih? Nah kalau misalkan dia melalui titik 0,0 dan X, Y, bisa langsung kayak gini. Tapi rumus yang ini tuh sebenarnya bisa kita wakilin pakai yang ini aja. Jika dia melalui dua titik, ya, titik A sama titik B. Kalau kita pakai rumus yang ini, M sama dengan, berarti ini kan artinya Y1 min 0 per X1 min 0 sama aja gitu. Kalau kita mau pakai ini bentuk umumnya lah gitu. Kita lihat contoh soalnya. Misalkan ada garis ya, tentukan gradien dari garis yang melalui titik 0,0 dan min 3,9. Langsung aja, rumusnya adalah Y per X. Y nya berapa? Yang ini nggak usah dilihat ya, kalau dia melihat titik 0,0 tinggal 9 per min 3. Jadinya jawabannya adalah minus 3. Nah sedangkan ketika dia melalui dua titik ya, kita pakai rumus yang ini. Nah ini kita misalin X1 Y1, yang ini X2 Y2 nya, sehingga jadinya Y2 min Y1 berarti minus 3 dikurangi 3. Minus 3 kurang 3 gitu. X2 min X1 9 kurang 3 gitu. Sehingga min 3 min 3 min 6, 9 min 3 6. Dibagi jadinya minus 1. Selanjutnya gimana kalau misalkan kita dikasih suatu garis ya. Suatu garis persamaannya, dikasih persamaannya. Gimana cara kita mencari gradiennya? Tinggal rumusnya min A per B. A itu ya adalah koefisien dari X atau yang nempel sama X. B itu adalah koefisien dari B atau yang nempel sama koefisien dari Y atau yang nempel sama si Y. Contohnya misalkan diminta gradien dari garis ini, berarti tinggal kita cari M sama dengan min A per B. Min A berarti A itu adalah yang nempel sama X, berarti min 2 per B nya berapa? 6. Disederhanakan jadinya minus 1/3 gitu. Nah sekarang ini kalau satu garis yang dikasih tahu. Nah sekarang kita coba bahas kedudukan dua garis ya, dua garis lurus. Nah kalau misalkan berimpit, kapan dia dikatakan berimpit? Kalau misalkan berlaku yang ini, ABC. ABC ini yang mana? Yang dari sini AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah A1, B1, C1 ini artinya nilai A, B, sama C dari persamaan ke 1 ya. Nanti ada dua persamaan kan, ada dua garis, berarti ada dua persamaan, A1, B1, C1, 2X tambah B2Y tambah C2 sama dengan 0. Nanti dapatnya. Kalau misalkan berlaku kayak gini, maka kita bisa katakan dia berimpit. Nah untuk gradiennya gimana kalau dia berimpit? Gradiennya sama, M1 sama M2, artinya gradien persamaan 1 sama dengan gradien persamaan 2. Nah sekarang kita lihat contohnya. Misalkan dikasih dua persamaan nih ya, tapi yang diminta nilai B nya. Nah gimana caranya supaya persamaan yang ini itu berimpit ya? B nya nilainya berapa? Ini syarat-syaratnya ya. Berarti kita cocokin aja yang A per A, yang B per B, yang C per C. Berarti ini dari sini 2 per 3 sama dengan B per 6 sama dengan 6 per 9. Jadi
Dari sini itu cukup ngambil dua bagian aja gitu. Misal kakak mau ambil ini sama ini aja. Jadi 2/3 sama dengan B per 6. Ini dikali silang 2 kali 6 sama dengan B kali 3. Sama-sama bagi 3 gitu kan. Coret-coret, coret-coret, ini 2 kali 2 4. B-nya adalah 4 gitu. Selanjutnya, kalau misalkan ini masih ya, ada dua garis, gimana kalau dia sejajar? Nah, kalau dia sejajar berarti syaratnya ini nih, ya, nilai A per A sama dengan B per B, tapi nggak sama dengan C per C-nya. Kalau berimpit sama tadi. Terus gradiennya gimana? Gradiennya nilainya sama, M1 sama dengan M2. Contoh, tentukanlah garis K. Ya, tentukanlah garis K yang sejajar dengan persamaan ini. Nah, dari sini kita bisa lihat gimana sih cara ngerjainnya. Kita bisa tentuin dulu M-nya berapa, gitu kan? Dari ini M-nya adalah ini kan, jadinya pakai rumus M sama dengan min A per B, ya. Min A berarti min 3 per B. B-nya berapa? B-nya 1. Jadi min 3. M1-nya adalah min 3. Karena dia sejajar berarti nilai gradien K-nya sama gitu. Berarti jawabannya gradien garis K itu minus 3. Kalau kalian bingung ini kenapa dia bilang garis L, kayak tanda ini itu artinya tanda sejajar. L ini artinya menandakan nama garis yang ini ya. Gitu. Selanjutnya gimana kalau misalkan dua garis dikasih tahu tapi dia tegak lurus? Apa syaratnya tegak lurus? Syaratnya nilai A kali B ditambah B1, nilai A1A kali A2 tambah B1 kali B2 sama dengan 0. Ini syaratnya nih. Kalau dia nggak memenuhi ini berarti dia tidak dikatakan tegak lurus. Nah, kalau misalkan sudah memenuhi ini berarti kita bisa bilang dia tegak lurus. Nah, apa hubungan gradiennya? Gradiennya ketika dikalikan hasilnya adalah minus 1. Contoh, misalkan tentukan nilai P ya, jika garis yang ini tegak lurus dengan garis yang ini. Nah, kita cari dulu gradien garis yang ini ya. Ini intinya posisi X dan Y-nya itu di satu ruas ya. Ini kan udah satu ruas, 8-nya nggak perlu dipindah. 0 itu yang 8 ini terserah apa namanya, angka yang nggak ada variabelnya terserah, mau di kiri di kanan terserah, tapi yang penting ada dua variabel ini X sama Y itu di satu posisi, berarti kita bisa pakai rumus min A per B. Jadinya min A berarti min 1 per 2. Nah, dari sini kita dapat gradiennya adalah min 1 per 2. Jadi nggak perlu kalian sampai buat-buat kayak gini gitu, oke? Nah, dari lanjut dapat M1-nya ya, karena ini garis 1. Dari sini kita cari gradien samaan garis kedua kan. Garis kedua itu apa? Px tambah 2P min 5 kali Y sama dengan 12. Berarti sama harusnya min A per B. Min A berarti P per 2P min 5. Nah, kan kita tahu syarat dia tegak lurus itu M1 kali M2 itu min 1. Kita kalikan M1 sama M2-nya. Berarti min 1 per 2 dikali min P per 2P minus 5 sama dengan minus 1. Min 1 kali min P, P. 2, ini kali pelangi jadinya 2. Ingat perkalian itu bawah kali bawah, atas kali atas. 2 kali 2P, 4P. 2 kali min 5, min 10. Sama dengan min 1. Kali silang, ini ke sana. Ya, berarti P sama dengan 4P minus 10. Bukan P. 4P kali minus 1 minus 4P. Minus 10 kali minus 1 plus 10. Min 4P-nya pindah ke sini jadinya P tambah 4P jadinya sama dengan 10. Jadinya 5P sama dengan 10. Berarti dari sini kita dapat P-nya adalah 2 ya. Ini belum diselesaikan, ini P-nya 2. Lanjut. Nah, gimana kalau dia berpotongan ya? Kalau dia berpotongan berarti syaratnya ini. Nah, kalau dia berpotongan syaratnya ini dan gradiennya tidak sama. Gitu. Nah, contoh soalnya misalkan gimana apa
bentuk soal kalau dia berpotongan. Apakah garis ini dan garis ini itu berpotongan? Kalau misalkan iya, cari titik potongnya. Oke. Ingat, tadi syaratnya adalah yang ini ya. Nah, kita cek dulu, berarti 2/4 tidak sama dengan -1 sama -1. Jadinya 2/4 kan setengah, tidak sama dengan 1. Benar kan? Oke, benar. Berarti kalau dia benar, berarti dia keputusannya dia berpotongan. Nah, sekarang kalau dia berpotongan, gimana cara kita mencari titik potongnya? Kita lakukan eliminasi. Nah, gimana caranya? Kita ubah dulu posisinya. Konstanta ini, ya, yang -1 yang nggak ada variabelnya itu pindah ke ruas kanan. Jadilah kayak gini nih. Nah, baru kita lakukan eliminasi. Nah, ini kita eliminasi minus karena tandanya min, ya, tandanya sama. Nah, y-nya kecoret, 2x kurang 4x, jadinya min 2x, 1 kurang 5 min 4, dapatlah x-nya 2. Kita substitusikan nilai x2 ini ke salah satu persamaannya. Contoh, kita masukin ke persamaan yang pertama. Ganti x-nya pakai 2. Jadinya 2 kali 2 min y min 1 sama dengan 0. 2 kali 2 4, min y, satunya pindah. Jadinya dapat y-nya 3. Sehingga titik potongnya yaitu di 2,3. Nah, nanti bentuk soalnya kayak gini-gini. Nah, tadi udah bisa tuh menentukan yang namanya gradien. Nah, sekarang gimana kalau kita menentukan yang namanya persamaan garis lurusnya? Ya, gimana caranya menentukan persamaan garis lurus? Pertama, kalau misalkan kita dikasih tahu suatu titik dan dikasih tahu gradiennya, ya. Intinya kita ada titik sama kita ada gradien, maka rumusnya ini. Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Contoh, tentukan garis yang melalui titik 3,4, gradiennya 1. Tinggal masukin aja. X1, ini Y1-nya. Y min Y1, Y1-nya 4, M-nya 1, X min X1, min 3. Nanti tinggal kali pelangi. Nah, biasakan tulis rumus Y sama dengan, ingat ya, bentuk awalnya itu tadi Y sama dengan, bentuk umum persamaan garis lurus itu Y sama dengan berapa? Sehingga jawabannya adalah Y sama dengan X sama 3. Ini min 4 kepindah ke sini ya. Jadinya plus 4 nanti. Lanjut. Nah, gimana kalau misalkan dia melalui 2 titik? Kita dikasih tahu 2 titik, sorry. Kalau ini dikasih tahu 1 titik dan gradien, kalau dikasih tahu 2 titik, jadi rumusnya ini. Ya. Rumusnya ini, dan untuk mencari gradiennya bisa pakai ini. Rumus gradien untuk 2 titik ya. Tadi kita udah bahas yang ini. Untuk cari gradiennya. Ini untuk cari persamaan garis lurusnya, ini untuk cari gradiennya. Oke, kita lihat contoh soalnya. Misalkan kita disuruh cari persamaan garis lurus dari titik 2,3 dan 3,4. Nah, tinggal masukin. Yang diganti itu Y1, Y2, Y1 ini ya. Yang diganti cuma itu. Nilai X sama Y-nya nggak diganti. Nah, begitu juga untuk rumus yang ini itu. Yang sebelumnya, Y1, X1-nya aja sama M yang diganti. Untuk X sama Y-nya nggak diganti ya. Dia tetap. Jadi yang diganti pakai nilai-nilai angka-angka yang di sini itu adalah Y1 yang ada indeksnya. Y1, Y2, X1, X2. Lalu kita masukin. Terus yang Y1, X1-nya mana? Nah, usahakan yang awal banget ditulis ya ini X1, Y1, X2, Y2 gitu. Nanti biar nggak bingung gitu. Duanya di sini 4 ini. Nah, sehingga Y min Y1 berarti Y min 3, Y2-nya 4 nih, min 3, X min 2, X min X1 ya, 2. X2 min X1. Nah, ini kita sederhanakan, jadinya Y min 3 per 1 sama dengan X min 3. X min 2 per 1. Nah, ini kali silang, jadinya gini. Nanti kita pindah ruas angkanya ke sebelah kanan. Jadinya min 3 jadi plus ya. Minus pindah jadi plus, sehingga dapat X, Y sama dengan X plus 1. Lanjut. Nah, gimana kalau misalkan kita dikasih persamaan garis yang lain sama titik, dan kita dikasih tahu hubungannya sejajar. Kalau hubungannya sejajar, sama rumusnya kayak yang melalui 1 titik tadi. Y min Y1 sama dengan M X min X1. Contoh,
Tapi di sini kita harus mencari M-nya dulu. Nah, jadi contoh soalnya, tentukan persamaan garis lurus yang sejajar dengan garis ini dan melalui titik 4,2. Kita cari dulu persamaan garis lurus ini. Nah, Y sama dengan min 2 X plus 3 gitu. Kalau bentuknya Y sama dengan AX tambah B kayak gini, langsung cuma Y-nya sebelah kiri, berarti M-nya itu sama dengan A, atau M itu nempel sama X-nya. Sehingga M-nya langsung minus 2. Oke, kita udah dapat M-nya, ya kan? Kita udah dapat M-nya, berarti tinggal kita masukin ke persamaannya, ya enggak? Berarti Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y min Y1-nya berapa? Y1-nya adalah, kita ambil yang nih, Y min 2 sama dengan M-nya berapa tadi? Minus 2. X min X1. X1-nya berapa? X1-nya 4. Gitu. Nah, ingat ya, kalau dia sejajar, gradien yang dipakai itu sama dengan gradien garis yang dikasih tahu. Berarti Y minus 2 sama dengan min 2X ditambah 8. Ya kan? Karena ini dikali. Min 2-nya pindah, jadinya min 2X ditambah 10. Gitu. Karena min 2 jadi plus. Lanjut. Dimana kalau dikasih tahu garis lain, dia melalui titik berapa tapi hubungannya tegak lurus. Nah, rumusnya yang ini. Y min Y1 sama dengan min 1 per M X min X1. Jadi kita cari M-nya itu dari persamaan garis yang dikasih tahu. Tentukan persamaan garis lurus yang tegak lurus dengan garis Y sama dengan X sama 3. Ingat ya, berarti M-nya langsung yang nempel sama X-nya berapa? 1. Ingat ya, kalau Y sama dengan, langsung gradiennya itulah yang nempel sama si X-nya. Nah, tinggal kita masukin. Nih kan, Y min Y1-nya berapa? 5. Gitu kan. Min 1 per M-nya berapa tadi? M-nya kita dapat 1. X min X1-nya 2. Nah, kita hitunglah Y min Y1. Min 1 per 1 min 1. Ini kali pelangi. Nah, Y min 5 sama dengan min X tambah 2. Y sama dengan min X tambah 7. Kenapa tambah 7? Min 5-nya pindah ke kanan. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke latihan mengerjakan soalnya. Misalkan diminta gradien garis yang melalui titik ini. Nah, berarti kita, karena dia melalui titik 0,0, langsung aja M-nya adalah Y per X. Berarti 9 per 3. 9 per 3 berapa? 3. Gitu. Lanjut. Dia diminta cari gradien yang ada dikasih tahu 2 titik. Tinggal masukin M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Tinggal ganti. Nah, ingat ya, ini X1 Y1, X2 Y2. Nah, tinggal masukin. Ini 8 min 6 per 5 min 3 sama dengan 2 per 2 sama dengan 1. Gitu. Lanjut, gradien garis ini. Ingat, kalau bentuknya kayak gini, ya. Kalau mau langsung kayak gini, langsung sama dengan M min A per B. Jadinya A itu yang ini, B itu yang ini. Berarti min 2 per minus 4. Jadinya 1 per 2. Ya kan? Nah, atau kalau mau ngubah ke Y sama dengan, kamu bisa pindah ruas dulu, bisa mengikuti bentuk yang ini kalau mau pindah. Tapi kalau nggak mau mengubah bentuk ini, langsung ngambil dari sini, rumusnya min A per B. Tapi kalau mau ngubah ke dalam bentuk Y sama dengan, ya kalian langsung ngambil, nanti setelah dapat Y sama dengan, yang nempel sama X itu adalah M-nya. Nanti hasilnya sama aja. Lanjut, persamaan garis yang lurus yang mempunyai gradien yang sama, ya. Kita cari persamaan garis lurus yang sama gradiennya dengan ini, ya. Berarti kita sederhanain dulu nih. Ingat, kita bentuk jadi Y sama dengan kalau udah kayak gini, ya. Kita sama-sama bagi 3, ya, bagi 3, jadinya Y sama dengan 3 min 2X. Ingat, kalau bentuknya Y sama dengan, M itu adalah yang nempel sama X, minus 2. Nah, kita cek nih satu-satu, mana yang gradiennya minus 2. Nah, setelah dicek, ternyata dari sini kita bisa lihat yang gradien minus 2 itu adalah yang A nih. Gitu. Nanti kalian bisa cek nih, ini gradiennya berapa. Ini nanti kalian
setelah kalian dapat ini gradiennya 2, kalau ini gradiennya 2 juga, kalau ini gradiennya 2 juga. Kita butuhin yang minus 2. Lanjut, persamaan garis yang ini mempunyai gradien min 2. Nah, kan posisi X sama Y nya di satu tempat, berarti kita pakai min A per B ya. Jadinya M nya kan udah ada, ya kan? Min 2 sama dengan min A. Min A itu adalah yang nempel sama si X. Oh, kebetulan dia min A juga, min A per B. B itu yang nempel sama si Y per 2. Nah, kita sudahkan. Min 2 sama dengan min ketemu min jadi plus A per 2 kali silang, berarti min 4 sama dengan A gitu. Lanjut, garis B sejajar dengan garis B sejajar dengan garis A ya, gradien garis B. Nah, kalau dia sejajar berarti artinya gradien garis B ini akan sama dengan gradien garis A. Berarti kita cukup cari gradien garis A. Karena bentuknya udah kayak gini, sama dengan min A per B. Kita cari M sama dengan min A per B. Kalau mau ngubah juga ke bentuk Y sama dengan sama aja nanti. Jadinya apa? Min A berarti min 1 ya. Min 1 sorry. A-nya soalnya min 1 per B. Ya, jadi min ketemu min jadi plus 1 per 2 gitu. Lanjut, garis A sejajar dengan garis yang melalui titik ini ya. Gradien garis A. Nah, berarti karena dia sejajar, berarti logikanya gradien garis A ini akan sama dengan gradien garis ini. Berarti kita cari aja gradien yang melalui titik ini. Gimana rumusnya? Kalau mencari gradien yang melalui dua titik, ya kita pakai M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, dapatlah nanti Y2-nya adalah 8, ya. Y1-nya 4, terus X2-nya 2, X1-nya minus 2. Nah, 8 min 4, 4, 2 minus 2 jadi 4, berarti gradiennya sama, gitu. Lanjut. Dua garis P dan Q saling tegak lurus. Nah, garis P memiliki persamaan 4Y. Nah, gradien garis Q. Nah, kita dikasih tahu garis P-nya. Kita diminta gradien garis Q. Nah, hubungannya tegak lurus. Berarti kita cari dulu gradien si garis P. Ya. Kita cari gradien garis P. 4Y sama dengan 16 tambah 8X. Kalau udah bentuknya kayak gini, kita sederhanain sama-sama bagi Y aja. Sama-sama bagi 4. Y sama dengan 4 tambah 2X. Dari sini kita dapat M-nya adalah 2. M apa ini? Gradien garis P. Karena dia tegak lurus, berarti hubungannya gradien garis P dikalikan gradien garis Q itu sama dengan minus 1. Ya, ingat, kalau dikalikan minus 1. Kita gradien garis P kan 2. Kali gradien garis Q sama dengan minus 1. Sama-sama bagi 2, hingga kita dapat gradien garis Q adalah min 1 per 2. Selanjutnya, persamaan garis yang memiliki gradien M, gradiennya minus 3, dia melalui titik ini. Oh, kita dikasih tahu gradien sama titik, berarti pakai rumus Y min Y1 sama dengan M X min X1. Yang diganti Y1, M sama X1. Y1-nya 5, ya. X1-nya 3, M-nya min 3. Tinggal dimasukin, kali pelangi. Nah, habis itu min 5-nya pindah ke kanan, dapat Y sama dengan minus 3X tambah 14. Lanjut, persamaan garis yang melalui titik ini. Nah, kalau ditanya persamaan garis, dikasih tahu 2 titik, berarti kita pakai rumus yang ini. Nah, Y1-nya adalah si 3, X1-nya adalah si 2, Y2-nya itu min 4, Y1-nya Y1-nya 3, X2-nya 3, X1-nya si 2. Tinggal dimasukin angkanya. Nah, ini dioperasikan, dapatlah Y min 3 sama dengan X min 2 per ini min 7 per 1. Ini kali silang, jadinya Y min 1 dikali 1, ini X min 2 dikali minus 7. Dikalikan, dapatlah Y min 3 sama dengan min 7X tambah 14. Min 3-nya pindah ke kanan, dapatlah Y sama dengan min 7X tambah 17. Lanjut. Nah, gimana kalau misalkan kita dikasih gambar? Nah, ini sama aja, dia melalui titik 0,0 ya. Dan kita hitung ini berapa titiknya.
Satu ini menandakan 1 ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Berarti titiknya berapa? 4,2 ya. Rumusnya apa gradiennya? Kalau mulai titik 0,0 Y per X. Y-nya berapa? 2 per 4. Ini ya. Lanjut. Gradien. Nah, kalau udah kayak gini langsung M sama dengan min A per B. Min A berarti min 1 per B. B-nya min 5. Ini per 5. Nah, gradien yang melalui titik ini berarti ada 2 titik. Rumusnya yang ini. Y2 min Y1, X2 min X1. Tinggal masukin aja. Ini X1 Y1, X2 Y2. 4 min 5, 3 min 0 sama dengan 2 per 3. Lanjut. Nah, gimana kalau misalkan bentuknya kayak gini nih? Nah, kita usahakan bentuknya Y sama dengan, atau enggak kita X sama Y-nya itu di satu posisi. Nah, tapi ini biar gampang, kita ubah jadi Y sama dengan aja nih. Nah, supaya Y sama dengan, supaya 3-nya hilang, kita kalikan dengan angka 3. Tuh, semuanya dikalikan 3. Y per 3 dikali 3. Ya. Sama dengan 2X per 5 dikali 3. Sama 1 dikali 3. Ini coret jadinya Y sama dengan 6X per 5 tambah 3. Sehingga kan Y itu adalah, kalau bentuknya kayak gini, M itu adalah yang nempel sama si X, yaitu 6 per 5. Lanjut, garis yang melalui titik ini mempunyai gradien 3. Nilai A-nya berapa? Oke, karena dikasih tahu 2 titik, ada gradien juga, berarti kita tetap pakai rumus ini. Ya, M-nya udah ada 3. Y2-nya udah ada belum? Y2-nya ternyata A. Ya. Terus Y1-nya apa? Y1-nya 4. Tuh. X2-nya berapa? Minus 1. X1-nya berapa? 2. Tinggal disubstitusikan. A min 4 per min 1 min 2. Nah, dari sini kita operasiin yang bawahnya. Baru kita kali silang. 3 kali min 3 jadinya min 9. A min 4. Min 4-nya kita pindah ya. Atau jadinya gini. Min 9 sama dengan A min 4. Min 4-nya pindah sini. Min 9 tambah 4 sama dengan A. Min 5 sama dengan A. Itu sama aja. Posisinya di kiri kanan sama aja. Lanjut, garis K itu tegak lurus. Garis K tegak lurus dengan garis yang melalui titik ini. Ya. Gradien garis K. Oh, berarti kita cari dulu gradien garis ini. Ya, kita cari dulu gradien garis ini. Nah, baru kita cari hubungannya nanti. Ingat, kalau tegak lurus itu ketika dikalikan sama dengan minus 1. Nah, kita cari gradiennya dulu pakai rumus yang ini. Nah, tinggal dimasukin nilai X1, Y1, X2, Y2-nya. Dapatlah nanti gradiennya minus 1 ya. Ini jangan sampai salah hitung, ingat minus ketemu minus. Nah, dapatlah gradiennya minus setengah. Baru kita kalikan minus setengah dikali M2. Kan M1 dikali M2 sama dengan, atau kalau bingung M1 M2 itu mana, intinya yang pertama kamu cari gradien adalah M1, M2 itu adalah yang ditanya, yaitu gradien garis K. Intinya M1 dikali M2 sama dengan minus 1. M1-nya lah minus setengah dikali M2 sama dengan minus 1. Dikalikan min M2 per 2 sama dengan min 1 kali ke sana. Min M2 sama dengan min 2 sama sama bagi min. Ya, minnya kecoret jadi M2-nya adalah 2. Lanjut, persamaan garis yang melalui titik A sama titik B. Berarti kita pakai rumus yang ini. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Ini kalian bisa ingat yang diganti Y1, Y2, Y1-nya, X1, X2. Itu yang diganti. Dan kalau dia negatif, masukin negatif dan dikurung. Min ketemu min jadi plus. Nah, dari sini kalian kali silang. 12 kali Y, 12Y, 12 kali min 5, min 60, min 9 kali X, min 9X, min 9 dikali 2, min 18. Nah, 60, min 60-nya pindah, ya, sehingga min 18 tambah 60 jadi minus 42. Ya. Disederhanakan. Nah, intinya nyesuaiin nanti sama bentuk soalnya. Bentuk pilihan, Lanjut, persamaan garis yang melalui titik 0,7 dan gradiennya minus 3.
ada titik sama ada gradien. Nah, berarti tinggal masukin Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y1-nya 7, X1-nya 0, M-nya minus 3. Dimasukin, kali pelangi, minus 7-nya nanti pindah, jadinya Y sama dengan 7 minus 3X. Jadi usahakan kalau dia positif itu taruh di paling depan. Lanjut, persamaan garis ya. Dia melalui titik ini dan sejajar dengan garis ini. Berarti kita dari yang garis ini kita cari M ya. Dari garis Y sama dengan 5X tambah 7, kita dapat M-nya adalah 5. Ingat? Dapat 5. Nah, baru karena udah dapat M sama titik, berarti kita masukin ke Y min Y1 sama dengan M X min X1. Tinggal ganti X1 sama Y1-nya, sama nilai M. Nah, ingat kalau dia negatif dikurung kayak gini nih. Nah, kali pelangi yang ini dapat 5X min 5, ketemu menjadi plus, satunya pindah, jadi Y sama dengan 5X minus 6, karena min 1 pindah jadi minus 1. Lanjut. Persamaan garis yang melalui titik 1,3 dan tegak lurus dengan ini. Ya, berarti kita cari dulu gradien dari ini. Ini ya. Sama-sama bagi 2 dulu supaya jadi Y sama dengan. Ya, sama-sama bagi 2. Tulis dulu ya. 2Y sama dengan 5X tambah 1. Sama-sama bagi 2. Y sama dengan 5 per 2X tambah setengah. Berarti M-nya adalah 5 per 2. Ya. Nah, dari sini kita bisa cari persamaan garis lurusnya. Rumusnya apa? Y min Y1 sama dengan min 1 per M kan tadi. Ya, ini udah nyari dia nih. Tapi kita pakai ini aja. X min X1. Y min Y1-nya berapa? Y1-nya adalah 3. Min 1 per M-nya berapa? 5 per 2. X min X1. X1-nya berapa? X1-nya adalah 1. Berarti dari sini kita peroleh berapa? Nah, dari sini itu kita ingat ya. Ini kan bentuknya min 1 per 5 per 2. Nah, ini kalau bentuknya kayak gini, sama artinya min 1 dibagi 5 per 2. Atau min 1 dikali 2 per 5. Kali balik ya, dapatnya min 2 per 5. Jadi kalian bisa ubah jadi Y min 3 sama dengan min 2 per 5 X min 1. Berarti min 2. Nanti ini kali silang ya, jadinya 5 kali Y, 5Y min 15. Ya, ini 5 kali Y, 5 kali min 3. Kali pelangi juga min 2X plus 2. Nah, sama dia kayak gini kan. Nah, baru kita pindah ruas. Terserah, ini karena ngikutin bentuk soalnya ya. Karena X dan Y-nya ada di sebelah kiri, berarti si X-nya pindah. Min 15-nya pindah. Dapatlah nanti 5Y tambah 2X sama dengan 17.